Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perkuliahan discourse analisis kita. Jadi minggu lalu kalian telah melihat video interview saya dengan Ibu Habibah. Bu Habibah memang selama ini menggeluti teori-teori SFL-nya Halliday. Hari ini kita lanjut. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan bahwa pemikiran-pemikiran dari Michel Foucault maupun dari Halliday telah menginspirasi beberapa linguis yang kemudian menggunakan pemikiran-pemikiran dari Foucault dan Halliday sebagai batu pijakan untuk kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam critical discourse analysis. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa tokoh yang menelurkan critical linguistics atau linguistik kritis. Nah, istilah critical linguistics sendiri saat ini lebih dikenal sebagai critical discourse analysis. Jadi kalian tidak usah bingung ya. Apa perbedaan antara critical linguistics dan critical discourse analysis? Sebenarnya sama saja. Secara teori sama saja, hanya saja ketika mendengar istilah critical linguistics kita sudah bisa memahami bahwa fokus kajiannya lebih berat pada analisis bahasanya dibanding analisis sosial maupun analisis kontekstual, atau maksudnya analisis yang di luar linguistics. Jadi critical linguistics ini fokus pada analisis linguistics. Tapi tetap saja yang namanya critical discourse itu pasti mencari adanya ideologi, power relation, lalu kemudian kepentingan, adanya dominasi, adanya marginalisasi dan sebagainya itu. Oke. Nah, istilah critical linguistics dipopulerkan oleh sekelompok pengajar atau dosen dari Universitas East Anglia, Inggris. Mereka adalah Roger Fowler, Bob Hodge, kemudian Gunter Kress, dan Tony Trow. Jadi keempat orang ini yang kemudian mempopulerkan istilah critical linguistics. Nah, pemikiran mereka tentang critical linguistics menjadi semakin dikenal manakala tulisan-tulisan mereka diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Language and Control. Jadi buku Language and Control ini diterbitkan pada tahun 1979. Nanti akan saya lampirkan juga bukunya kalau bisa ya di Telegram di e-learning kalau misalkan kapasitasnya cukup. Jika tidak, mungkin akan saya share via Telegram. Siapa tahu kalian yang skripsinya tertarik untuk analisis wacana dan tertarik menggunakan teori Fowler dan kawan-kawan ini, kemudian ini ya bisa membaca buku tersebut sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teori critical linguistics dari Fowler dan kawan-kawan ini membangun model analisisnya berdasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Kalian kemarin telah mencoba melakukan analisis pada salah satu fungsi bahasa. Kalian kemarin mencari tema dan rema. Nah, Halliday kan punya 3 fungsi bahasa. Jadi 3 fungsi bahasa itu yang kemudian menjadi dasar bagi model analisis Fowler dan kawan-kawan. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi dasar struktur tata bahasa, di mana tata bahasa itu menyediakan alat untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Apa yang dilakukan oleh Fowler dan kawan-kawan adalah meletakkan tata bahasa dan praktik pemakaian tersebut untuk mengetahui praktik ideologi. Jadi sama seperti anggapan Halliday, Fowler dan kawan-kawan juga meyakini bahwa tata bahasa, pemilihan kata, kemudian fitur-fitur semantik yang terdapat di dalam suatu teks itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit, namun teks tersebut diciptakan, dibentuk, dan juga dipengaruhi oleh ideologi
tertentu. Selanjutnya, analisis wacana kritis model Fowler dan kawan-kawan. Model analisis wacana kritis Fowler dan kawan-kawan ini menganggap bahasa yang digunakan oleh media bukanlah sesuatu yang netral, melainkan memiliki aspek ideologis tertentu. Teks berita, jika hendak dianalisis dengan menggunakan CDA model Fowler, maka yang menjadi titik perhatian adalah pada praktik pemakaian bahasa yang digunakan. Karena tadi istilahnya adalah critical linguistics, maka fokus perhatian pada CDA model Fowler ini itu adalah pada aspek kebahasaan. Apa saja itu? Tentu saja yang pertama adalah kosakata atau pilihan kata, word choice, seperti itulah. Kata-kata yang digunakan oleh media dalam memberitakan suatu peristiwa dianggap bukan saja sebagai penanda atau identitas, melainkan dihubungkan juga dengan ideologi tertentu, makna apa yang ingin dikomunikasikan kepada khalayak, pihak atau kelompok mana yang diuntungkan dengan pemakaian kata-kata tersebut, dan pihak atau kelompok mana yang dirugikan dan posisinya termarginalkan. Kalau kalian memperhatikan contoh pemilihan kata pada konteks perang Irak, mungkin sudah saya sampaikan di awal dulu ketika saya menjelaskan pembagian linguistik berdasarkan paradigma itu. Jadi misalkan ketika perang Teluk, media Amerika ketika menggunakan pilihan kata seperti angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara untuk menggambarkan tentara Amerika. Sementara tentara dari Afghanistan disebut dengan mesin pembunuh atau mesin perang seperti itu. Padahal sama-sama tentara. Kenapa istilah yang digunakan berbeda sekalipun realitasnya sama? Nah ini karena kosakata tersebut dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Ideologi yang anti Afghanistan, media memiliki ideologi anti Afghanistan, tentu akan menggunakan kosakata yang cenderung memarginalkan Afghanistan. Sama dengan misalkan media yang anti Amerika, tentu akan memberitakan Amerika dengan negatif melalui yang direpresentasikan melalui pemilihan kata. Kita bisa lihat tabel di sini. Jadi analisis pada tingkat kata ketika contohnya ketika misalkan pilihan kata yang dipakai untuk menggambarkan peristiwa. Jadi berita itu kan ada dua jenis yang diberitakan. Ada peristiwa, misalkan ada pembunuhan, ada perang, itu kan peristiwa. Ada juga aktor yang digambarkan. Jadi misalkan tadi perang Teluk itu peristiwa. Sementara Saddam Hussein dengan George Bush senior itu adalah aktornya. Jadi bagaimana suatu peristiwa digambarkan, bagaimana perang itu digambarkan melalui pemilihan kata, dan bagaimana aktor yang terlibat dalam perang tersebut digambarkan juga melalui pemilihan kata. Di sini misalkan dalam berita mengenai kekerasan terhadap wanita, pilihan kosakata apakah yang dipakai untuk menggambarkan peristiwa kekerasan? Apakah perkosaan, persetubuhan, pelecehan, digagahi, disetubui, dan sebagainya. Sementara untuk aktor, dalam berita kekerasan terhadap perempuan, pilihan kosakata apa yang dipakai untuk menggambarkan wanita sebagai korban? Apakah wanita tersebut ditulis dengan embel-embel seorang janda, wanita cantik, wanita pekerja malam, dan sebagainya. Demikian juga dengan laki-laki sebagai pelaku, apakah memakai kata seperti pemuda, orang tak dikenal, segerombolan orang, dan sebagainya. Itu tentu memberikan implikasi tertentu kepada pembaca. Kalau kalian baca berita misalkan, atau gini ya, kenapa ketika ada berita tentang pemerkosaan itu pembaca bukan malah iba, tetapi malah menganggapnya sebagai berita hiburan, karena memang tadi itu pemilihan kata, kemudian tata bahasanya itu bukan malah membela perempuan, membela korban, tapi malah seakan-akan menyudutkan si perempuan sebagai korban tadi. Misalkan dengan menggunakan embel-embel, misalkan seorang wanita yang
bekerja di sebuah klub malam, diperkosa di pematang sawah. Nah, jadi kita ketika membaca, ini pasti bukan wanita baik-baik karena dia sudah kerja malam, kerja di klub malam juga, pasti pakaiannya seksi dan mengundang birahi yang menonton, sehingga pantas jadi perkosa. Nah, dalam berita tadi juga pelakunya tidak muncul karena dibantu oleh tata bahasa yang membuat pelaku bisa tidak muncul. Tata bahasa yang membuat pelaku tidak harus muncul dalam pemberitaan itu ada dua, ada kalimat pasif dan juga ada kalimat nomina. Jadi tadi ya, kalau kalimat pasif misalkan tadi seorang wanita berpakaian seksi dan bekerja di klub malam, diperkosa di pematang sawah. Oleh siapa? Tidak muncul karena strukturnya pasif. Kalimat pasif tidak harus muncul pelakunya karena fokusnya bukan pada pelaku tapi pada objeknya, pada korbannya. Ketika jadi kalimat nomina, itu malah pelaku dan korban bisa hilang dari pemberitaan. Misalkan semalam terjadi pemerkosaan di pematang sawah. Nah, pelakunya tidak muncul, korbannya juga tidak muncul dalam pemberitaan. Nah, itu hebatnya bahasa. Karena itu belajar critical linguistics ini penting. Nah, setelah pilihan kata, aspek kedua yang dipelajari atau yang dianalisis ketika kalian menggunakan critical linguistics ini tentu adalah tata bahasa atau susunan kalimat. Salah satu aspek penting dan khas dari pemikiran Fowler dan kawan-kawan adalah transformasi. Tata bahasa bukanlah sesuatu yang baku, melainkan dapat diubah susunannya, dipertukarkan, dihilangkan, ditambah, dan dikombinasikan dengan kalimat lain lalu disusun ulang. Seperti tadi ya, kalimat aktif kemudian diubah menjadi pasif. Kenapa? Ya tentu agar pelakunya tidak muncul. Kalau kalimat aktif kan harus ada pelaku. Perubahan-perubahan itu bukan hanya mengubah struktur kalimat semata, melainkan juga dapat mengubah makna dari bahasa yang digunakan secara keseluruhan. Beberapa aspek tata bahasa yang menjadi fokus pada analisis wacana kritis model Fowler ini adalah pertama mungkin kalimat transitif dan intransitif, lalu kemudian penggunaan modalitas atau modality, lalu kemudian kalimat aktif dan kalimat pasif, lalu ada kalimat verba dan nomina. Kalian bisa membaca selengkapnya di buku Language and Control halaman 198 sampai 213. Jadi jangan malas membaca buku. Lihat tabel ini. Pada tingkat tataran kalimat, bagaimana suatu peristiwa digambarkan melalui serangkaian kata-kata atau kumpulan kata yang kemudian membentuk kalimat ya. Misalkan dalam berita mengenai kekerasan terhadap wanita, bagaimana peristiwa itu dijelaskan lewat kalimat. Apakah wanita sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, dan apakah laki-laki digambarkan sebagai pihak yang berdosa atau tidak, itu bergantung struktur kalimatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di contoh, kadang pelakunya tidak muncul. Jadi kalau kalian baca beritanya, itu isinya tentang kehidupan si perempuan sebelum dia kemudian diperkosa. Dan bahkan diceritakan secara eksplisit bagaimana pemerkosaan tersebut terjadi. Sehingga yang membaca itu bukan malah iba, tapi malah kayak membaca novel-novel stensilan gitu ya, malah terhibur dengan berita yang seperti itu. Laki-lakinya tidak muncul ya, mungkin muncul tapi di akhir dianggap tidak penting seperti itu. Nah, kenapa muncul seperti itu? Karena media memiliki ideologi tertentu, misalkan ideologi patriarki. Ideologi patriarki adalah ideologi yang menganggap bahwa laki-laki di atas perempuan. Jadi perempuan itu dianggap sebagai objek, sebagai komoditas lah seperti itu. Nah, kenapa kok media tadi itu kemudian media yang berideologi patriarki tadi kemudian masih diminati? Ya karena masyarakat kita juga masyarakat yang patriarki. Tidak mungkin wartawan ketika menulis berita yang tidak ingin dibaca orang. Pasti ingin dibaca orang. Selama ada permintaan ya di situ ada barang. Selama orang-orang tetap membaca berita-berita yang model seperti itu, tentu media tetap akan memproduksi dan mereproduksinya ulang. Jadi tadi itu, teks mencerminkan ideologi dari media
media itu juga mencerminkan ideologi yang ada di masyarakat. Kemudian ini contoh analisis. Jadi di sini ada dua berita yang memberitakan peristiwa yang sama, yaitu tentang adanya demonstrasi yang berujung anarkis ketika ini ya ada INC Leadersmith. Demonstrasi ini melibatkan hampir 2.000 orang warga kulit hitam asal Afrika. Dan kemudian demonstrasi ini berjalan anarkis. Nah, di sini ada dua media, ada The Times dan ada The Guardian. Jadi mereka menulis judul yang hampir sama secara substansi, namun dengan susunan yang berbeda. Yang The Times writing black shot dead by police as INC Leadersmith. Kemudian yang The Guardian, police shoot 11 dead in Salisbury riot. Jadi yang The Times menggunakan struktur kalimat pasif. Bisa kalian perhatikan di sini yang The Times, rioting blacks shot dead by police. Jadi kalau ada by itu ya sudah pasti depannya kalimat pasif. Jadi orang-orang kulit hitam yang melakukan tindakan anarkis ditembak mati oleh polisi ketika ada rapat atau ada pertemuan pemimpin INC ini. Nah, judul tersebut diikuti oleh report, istilahnya report, diikuti oleh berita berupa ini ya, 11 Africans were shot dead and 15 wounded when Rhodesian police opened fire on a rioting crowd of about 2,000. Jadi 11 orang Afrika ditembak mati dan 15 luka-luka ketika polisi Rhodesia menembaki kerumunan massa yang berjumlah 2.000 orang dan yang melakukan kerusuhan. Sementara yang judul dari The Guardian ini judulnya ini ya, polisi menembak atau tembakan polisi 11 orang mati dalam kerusuhan di Salisbury. Kemudian disupport oleh report atau isi berita berupa polisi anti huru-hara menembak dan membunuh 11 demonstran Afrika dan melukai 15 lainnya. Jadi dia menggunakan kalimat aktif dengan menunjukkan bahwa polisi melakukan penembakan. Sementara yang The Times itu menggunakan struktur kalimat pasif. Nah, dari dua judul dan sedikit isi berita saja, setidaknya terdapat 3 poin linguistik yang dapat dicermati dari dua judul berita tersebut. Perbedaan yang kentara tadi ya, seperti saya sampaikan bahwa The Times menuliskan dalam struktur pasif, sementara The Guardian menuliskan kalimatnya dalam struktur aktif. Meskipun kontennya hampir kurang lebih mirip ya isinya ya. Perbedaan yang cukup kontras terdapat pada report. Report ini yang saya beri warna merah ini, isi berita ini. Jadi yang menggunakan bentuk pasif atau The Times itu menempatkan agen atau pelaku atau subjek pembunuhan, yaitu polisi, pada posisi yang tidak menjadi fokus berita. Dengan membentuk kalimat pasif, titik perhatian yang ingin dikomunikasikan kepada khalayak atau pembaca itu adalah pada diri objek, bukan subjek. Jadi The Times itu memfokuskan beritanya pada kerusuhan yang dilakukan oleh orang kulit hitam ketika berdemonstrasi, bukan pada peristiwa penembakan yang dilakukan oleh polisi, dan juga bukan pada jumlah korban yang meninggal ketika terjadi peristiwa penembakan tersebut. Dalam isi beritanya The Times, struktur kalimatnya tidak hanya dalam bentuk pasif, tetapi pelaku atau subjek juga dihapus atau dihilangkan. Ini kalau kalian cermati ya, 11 orang Afrika ditembak mati dan 15 orang luka-luka. Ditembak mati oleh siapa itu
tidak ditampilkan. Dan hanya dijelaskan secara implisit dalam kalimat ketika polisi melakukan tembakan open fire pada segerombolan massa yang berjumlah 2.000 orang. Nah, apa efek untuk kalimat pasif? Tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk menghilangkan pelaku atau penghilangan pelaku. Apa yang berubah dari suatu kalimat ketika susunannya diubah ke dalam bentuk kalimat pasif? Yang pertama, dalam susunan kalimat aktif, polisi atau yang melakukan penembakan diletakkan sebagai subjek pelaku. Artinya, kesalahan polisi dalam menangani kerusuhan yang melibatkan 2.000 massa tersebut ditonjolkan pertama kali dalam pemberitaan. Berbeda jika kalimatnya dalam bentuk pasif, di mana posisi polisi lebih netral karena yang ditonjolkan bukan subjek pelaku melainkan korban. Yaitu 11 orang yang meninggal dan 15 orang yang luka-luka. Lalu yang kedua, bentuk kalimat pasif bukan hanya membuat halus atau netral posisi pelaku, yang dalam konteks berita ini adalah polisi, bahkan dapat dihilangkan dalam struktur kalimat. Hal ini berkaitan dengan sifat dari struktur kalimat itu sendiri. Kalimat aktif, seperti yang kalian tahu, selalu membutuhkan kehadiran subjek pelaku. Sebab tanpa kehadiran subjek pelaku atau disebut agen atau agent kalimat tersebut bukan hanya tidak bermakna, namun juga tidak berbunyi. Bayangkan kalian menulis kalimat aktif tanpa subjek kan tidak mungkin. Misalkan ada kalimat aktif, adik makan nasi goreng. Coba dihilangkan pelakunya. Makan nasi goreng gitu saja. Itu kan siapa yang makan tidak berbunyi, akhirnya tidak bermakna. Sebaliknya dalam kalimat pasif, kehadiran pelaku tidak penting lagi. Bisa dimunculkan, dapat juga dihilangkan. Jadi misalnya bahai siapa itu kan tidak dimunculkan dalam suatu kalimat pasif. Karena fokus perhatian pada kalimat pasif bukan pada agent atau pelaku, melainkan sasaran yang dikenai objek atau korban. Kemudian analisis yang kedua adalah pilihan kata. Jadi yang pertama bentuk kalimat ya. Jadi dua berita tadi itu menggunakan struktur yang berbeda, yaitu aktif dan pasif. Kemudian sekarang adalah pemilihan kata. Kedua surat kabar menggambarkan situasi di mana penembakan terjadi dengan kata riot atau kerusuhan. Jadi demonya berjalan rusuh lah seperti itu. The Guardian menggunakan judul polisi menembak mati 11 orang yang terlibat kerusuhan, dan The Times memilih menggunakan judul orang-orang kulit hitam yang melakukan kerusuhan ditembak mati oleh polisi. Penggunaan kata rusuh atau anarkis, riot, dibanding kata lainnya seperti protes atau unjuk rasa, misalkan, itu membuat kedua media tersebut melegitimasi atau mengabsahkan atau menyetujui tindakan yang dilakukan oleh polisi, karena kerusuhan merupakan kekacauan sipil yang memerlukan tindakan dari polisi. Jadi kalau misalkan menggunakan kata protes misalkan, itu kita mungkin bisa marah ya, kenapa orang protes saja lalu ditembak oleh polisi. Nah, tapi karena digunakan kata rusuh, kerusuhan atau kekacauan, akhirnya kita bisa maklum kepada polisinya. Ya maklum, ditembaki polisi, lawang demonya rusuh, misalkan seperti itu. Dengan sendirinya penggunaan kata riot tadi telah membatasi pandangan khalayak pada polisi yang bersenjata dan pembunuhan. Jadi pemilihan kata itu, pemilihan kosakata tertentu itu dapat membatasi pandangan pembaca. Jadi ketika digunakan istilah riot, kita tidak sadar dan kita tidak berpikir kritis. Kita tidak memikirkan bahwa kesalahan polisi. Kita tidak sampai kepada pemikiran bahwa polisinya yang bersalah, polisi telah melakukan pembunuhan, dan polisinya ternyata bersenjata berat maksudnya. Biasanya kan ada senapan yang isinya senapan angin atau dengan gas air mata, itu kan sudah ini ya masa ya, sudah bubar. Nah, tapi karena digunakan kata rusuh di sana, fokus kita adalah pada rusuhnya tadi itu, bukan pada pembunuhan yang lain. Jadi tadi ya kosakata itu dapat membatasi pandangan. Nanti mungkin akan saya lampirkan juga buku yang berbahasa Indonesia agar kalian mungkin lebih mudah membacanya kalau kesulitan untuk membaca buku yang aslinya. Hanya kalau misalkan digunakan sebagai skripsi
tentu harus membaca dari sumber aslinya. Ini ya, saya lanjutkan ya. Penggunaan kata rusuh atau riot itu malah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian selanjutnya perhatikan bagaimana dalam The Times kata kerusuhan dikaitkan dengan mereka yang ditembak. Dalam frase rioting blacks atau kerusuhan oleh warga kulit hitam, mengingat bahwa laporan tersebut berfokus pada orang yang ditembak atau objek daripada penembak atau pelaku dengan menggunakan struktur kalimat pasif. Jadi fokus kita pada korbannya ya, pada objeknya bukan pada pelakunya. Kemudian ada juga kata-kata kerusuhan, kata-kata orang kulit hitam yang ditampilkan secara bersamaan menjadi sebuah frase yang kemudian hal itu digunakan sebagai fokus pemberitaan, sehingga kemudian kita mengabaikan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat atau polisi. Apalagi ketika misalkan kita hidup di lingkungan yang rasis dan kita juga termasuk orang yang rasis, tentu ketika mendengar berita atau membaca berita dengan judul kerusuhan oleh warga kulit hitam, nah itu kan langsung kita mendukung polisinya. Dalam hati kita bilang, orang-orang kulit hitam itu kalau nggak rusuh, itu ya selalu berbuat onar, nggak bisa mereka hidup tenang. Nah seperti itu misalkan. Padahal mereka korban di sana, tapi tadi itu karena deskripsi media, akhirnya kita malah tidak menaruh iba. Tadi itu ideologi juga berpengaruh ya. Misalkan kita memiliki ideologi rasis, nah tentu kita akan membela polisinya, misalkan seperti itu. Padahal yang meninggal itu ya orang-orang kulit hitam tersebut, bukan polisinya. Tapi kita malah mendukung polisinya. Lalu yang ketiga, perhatikan juga bagaimana para aktor yang terlibat digambarkan melalui penggunaan kosakata tertentu. Pelaku, subjek atau agent diberitakan dengan menggunakan kata polis, riot police, polisi anti huru-hara, dan atau Rhodesian police. Jadi ini ya, untuk pelakunya digunakan tadi seperti yang saya bilang, tentara Amerika digunakan istilah angkatan darat atau angkatan laut, Navy, angkatan udara, Air Force, seperti itu. Sementara tentara Afghanistan disebut dengan mesin pembunuh, atau juga mesin perang, war mesin, misalkan seperti itu. Padahal sama-sama orang, sama-sama polisi. Nah di sini pelakunya digunakan istilah yang netral, yaitu polisi atau polisi anti huru-hara. Jadi kalau sudah ada embel-embel polisi anti huru-hara, berarti memang situasinya sudah tidak terkendali. Jadi kita mungkin akan mendukung pihak polisi, sekalipun yang jatuh korban itu adalah pihak demonstran. Karena tadi itu penggunaan istilah polisi anti huru-hara yang terkesan netral. Kemudian para korban dikategorikan sebagai orang Afrika, orang kulit hitam, dan mereka juga digambarkan sedang melakukan kerusuhan dan berdemonstrasi. Dalam The Times, efek dari strategi linguistik yang ditunjukkan adalah kecenderungan untuk mengalihkan fokus dari mereka yang melakukan penembakan ke korban. Yang korban tersebut dikategorikan sebagai orang Afrika atau orang kulit hitam. The Guardian juga menggunakan kategori Afrika seperti The Times, dan dengan tegas menempatkan peristiwa tersebut sebagai suatu hal yang wajar dalam konteks kerusuhan. Jadi istilah ini ya, tadi polisi anti huru-hara, itu kan kemudian kita bilang wajar karena ada kerusuhan di sana, sehingga polisi huru-hara turun dan kemudian berusaha melakukan istilahnya. Jadi penembakan itu dianggap sebagai prosedur yang wajar ketika demonstrasi berjalan dengan rusuh. Apalagi dilakukan oleh polisi anti huru-hara. Seperti itu. Para agen yang melakukan penembakan dikategorikan sebagai polisi yang sedang menjalankan tugas. Nah, kemudian analisisnya terakhir harus dibuat seperti ini. Untuk lebih memperkuat, kalau ini kan ini ya berupa penafsiran ya, kalau ini kan sudah ada bukti analisisnya di tabel ini. Jadi bisa kita lihat antara The Times dan The Guardian, headline atau judulnya, agentnya adalah polis,
dia muncul di sana, kemudian prosesnya berupa kalimat pasif, kemudian siapa yang terkena itu adalah atau objeknya itu adalah rioting blacks atau orang-orang kulit hitam yang melakukan kerusuhan. Kemudian circumstancesnya adalah ini ya, ketika ada INC leaders meet. Sementara reportnya, di report agent tidak muncul atau kata polis tidak dimunculkan di sana. Kemudian prosesnya masih muncul, ditembak itu masih muncul. Kemudian yang terkena itu adalah 11 Africans. Lalu kemudian circumstance-nya itu when Rhodesian police open fire on a rioting crowd. Nah, lalu kemudian yang di The Guardian itu headline-nya berupa kalimat aktif ya. Agentnya polis, kemudian kalau yang atas ditembak, yang tembak mati, yang atas yang bawah menembak mati. Kemudian korbannya adalah 11 orang. Kemudian circumstances-nya in Salisbury riots, jadi di kerusuhan Salisbury. Kemudian di beritanya atau di reportnya itu agentnya adalah riot police atau polisi anti huru-hara. Kemudian prosesnya masih sama, shoot and kill, jadi menembak dan membunuh 11 African demonstrator yang jadi korbannya ya. 11 demonstran asal 11 demonstran asal Afrika. Kemudian circumstance-nya tidak muncul di reportnya. Nah, kalau saya diminta misalkan kita menilai dari dua media ini, The Times and Guardian, sekalipun sama-sama memaklumi tindakan polisi dengan alasan untuk menetralkan adanya kerusuhan, tapi dibanding The Times, The Guardian masih mending. Karena di sini dia menuliskan polisi melakukan penembakan dan membunuh 11 orang demonstran Afrika. Dibanding dengan yang The Times. Yang The Times itu pelakunya bahkan tidak muncul. Polisi yang menjadi pelaku bahkan tidak dimunculkan dalam report beritanya. Yang dimunculkan hanya jumlah korbannya. Oke, jadi untuk tugas, saya berikan tugas di sini. Kalian cari saja contoh seperti yang saya buat ini, contoh berita. Jadi kalian membandingkan dua berita, bisa berbahasa Indonesia atau bisa berbahasa Inggris beritanya. Lalu kalian analisis penggunaan kata, tata bahasa dan juga tata bahasa atau susunan kalimat dengan pilihan kata yang digunakan oleh dua berita tersebut. Kalian cari dua berita ya, berita yang memiliki topik berita yang sama. Jadi ada satu topik berita kemudian diberitakan oleh dua media yang berbeda. Nah, itu kalian cari. Dan beritanya harus yang terbaru. Beritanya harus yang terjadi di bulan ini, bulan apa sekarang? April 2021. Jadi kalian cari, tidak hanya, ini kan contoh ya, jadi hanya judul dan sedikit berita. Kalian cari full dua berita. Kalian analisis mulai judul sampai isinya. Jadi misalkan berita gosip juga nggak apa-apa. Misalkan kalian cari dari kawanlagi.com dengan vivanews.com, itu kan tentang misalkan kasus misalkan kasus perceraian selebritis, topiknya sama, atau kasus penangkapan prostitusi artis misalkan, tapi ini berita lama ya, Vanessa Angel misalkan. Nah, itu di hari Senin Kawan Lagi merilis berita seperti ini, dan di hari Senin juga di tanggal yang sama Viva News merilis berita seperti ini. Nah, dua berita itu kalian bandingkan isinya berdasarkan analisis atas kosakata dan tata bahasa dari Roger Fowler dan kawan-kawan ini. Paham ya? Jadi dua berita saja dari dua media yang mengangkat topik yang sama dan diberitakan di hari yang sama. Kalau berita online itu pasti harinya sama. Jangan lupa juga dilampirkan beritanya. Oke, mungkin saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.